Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat bosku para pecinta tosan aji, di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kehebatan tuah keris Pulanggeni Tangguh Demak Bintoro. Keris Pulanggeni menang salah satu dari sekian banyak pusaka di Nusantara ini, dengan tuah dan khasiatnya tersimpan filosofi yang dalam penuh makna spiritual yang tinggi dan sangat kental dengan daya magisnya yang terpancar kuat. Jenis keris dapur Pulanggeni ini secara penangguhan merupakan keris peninggalan Kerajaan Demak Bintoro. Seperti kita ketahui bukan hanya Pulanggeni saja namun pada era kerajaan ini juga masih banyak keris-keris yang namanya ataupun kerisnya masih dibuat sampai saat ini. Keris dapur Pulanggeni memiliki kesamaan nama keris dengan keris pusaka Sang Arjuna atau Janoko. Dari namanya Pulanggeni sebenarnya bermakna dupa atau pada zaman dahulu lebih dikenal kemenyan. Keris Pulanggeni sendiri, ada dua jenis dapur keris dengan look 5 dan lajer atau look lurus. Ciri-ciri dapur keris Pulanggeni adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis keris ini memiliki bentuk atau motif gandik yang polos, seraweyan dan juga greneng. Tak heran jika jenis keris sepuh ini banyak diburu oleh kolektor keris, spiritualis, pejabat dan tokoh masyarakat. Karena memang jenis keris ini sangat unik, sederhana dan punya karakter yang kuat. Pada zaman dulu, keris dapur Pulanggeni banyak dimiliki oleh seorang senopati dan pasukan elit prajuritnya. Pusaka tersebut sebagai simbol perjuangan dan ketulusan dalam membela bangsa dan negaranya, sehingga nama baiknya senantiasa harum dan dikenang sepanjang masa. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tuah dari keris Pulanggeni yaitu agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama baik di masyarakat, dihormati dan disegani oleh semua orang, serta terhindar dari segala bentuk fitnah dan kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi dan nama baiknya. Banyak manfaat dan daya tuah yang tersembunyi pada pusaka berdapur Pulanggeni ini. Tentu bisa ditebak, jika pusaka milik Arjuna biar seganteng dan memiliki bidadari di sekelilingnya, serta memiliki kesaktian dan siap tempur di medan peperangan. Terlebih pusaka Pulanggeni Tangguh Demak ini, terkesan sederhana tapi luar biasa dengan condong lelehnya menunduk, segi garap mantap material logamnya jos gandos. Dengan pamor selewah yakni pedaringan kebak dan wahyu tumurun. Panjang wilah 26 cm, dengan ciri khas geligir sapi bertabur pasir malilo atau meteorit pada bilahnya. Gonjo Mas Kumambang tinggi 5 mm, panjang gonjo 7 cm, panjang pesi asli 4 cm di serumbung patri menjadi 6 cm. Bicara filosofi juga manfaat pamor pedaringan kebak, jika ditinjau dari gambaran motifnya pamor pedaringan kebak sangat mirip dengan pamor Woswutah. Dari sudut pandang arti namanya pun ada kaitannya. Woswutah artinya beras tumpah, sedangkan pedaringan kebak artinya peti beras yang penuh. Dari segi bentuk gambaran pamornya, pedaringan kebak lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk gambaran pamor Woswutah. Pamor ini boleh dikatakan menempati hampir seluruh permukaan bilah keris, tidak mengelompok menjadi beberapa bagian. Sedangkan tuahnya lebih kurang sama dengan tuah pamor Woswutah, hanya lebih dahsyat pamor ini, yaitu ketentraman rumah tangga, karir, memudahkan datangnya rezeki, dan juga sebagai penolak bencana. Pamor ini tidak pemilih, artinya siapa saja cocok memilih keris dengan pamor ini. Sedangkan pamor wahyu tumurun diartikan, keris ini memiliki makna turunnya anugerah, ilham gaib atau wangsit. Pamor wahyu tumurun dari sisi mistis dan tuahnya, dipercaya mengandung doa dan harapan dari empu pembuatnya agar pemilik pusaka mudah mendapatkan petunjuk, wahyu ataupun yang berkaitan dengan derajat pangkat atau mendapatkan prestasi gemilang dan sukses di masa kepemimpinannya. Di samping keris pusaka Pulanggeni ini, Tangguh di era Kerajaan Demak Bintoro jadi merupakan kriteria pusaka yang sangat langka, sebab masuk di zaman awal peradaban kejayaan Islam dan di zaman akhir Majapahit. Keris pusaka ini memiliki ciri khas pada condong lelehnya yang lurus membungkuk sebagai tanda penghormatan, santun, dan menghormati pendahulunya. Pusaka Pulanggeni ini, masuk keris patren tentu suatu piandel yang wingit bisa dibawa dan dimasukkan tas untuk mendampingi sebagai jimatan saat berpergian, terlebih barusan diwarangi dengan warangan mangkukusuman. Memang membahas kekuatan tuah yoni pusaka ini, tentu tiada habisnya, sebab hal esoteri yang dicari para pecinta tosan aji di balik keindahan garap, pamor, dan kualitas material logamnya. Itulah syahdunya keris pusaka yang penuh filosofi dan makna, serta budaya kearifan lokal yang menyertainya. Walau pada perkembangannya dalam perkerisan, ada juga di luar pakem kaidah semestinya, sebab adanya cerita mistos legenda juga menjadi bumbu konon katanya.
Tetapi jika kita mengetahui, melihat keris jangan serta-merta daya tuahnya saja, tetapi dilihat garap dan material logamnya. Jika keris sepuh bagus, pastinya tuah juga bagus. Ini ilmu pasti. Sebab empu membuat keris bagus dengan jerih payahnya, lelakunya tentu hasilnya bagus dan upahnya juga bagus. Ono rego ono rupo, tidak mungkin membuatkan keris pesanan kalangan ningrat waktu itu, bikin asal-asalan, sebab empu terdahulu membuat pusaka itu menunjukkan harga dirinya dan mempertaruhkan nama besarnya, sehingga membuat mahakaryanya pastinya yang terbaik sesuai pesanan dari pemesannya. Oh ya bosku, yang baru bergabung melihat tayangan channel ini, yang menyukai diklik gambar jempol alias like biar syahdu, dan yang belum subscribe, monggo diklik subscribe-nya, jika mau mengikuti diklik gambar loncengnya agar mendapatkan info terupdate di channel Oma Keris Salatiga. Jika minat dengan keris ini bisa datang untuk nanting, jika cocok klik di hati dan mahar terjangkau, bisa langsung dipinang. Bisa transaksi via online di Tokopedia untuk menjaga amanah bersama. Perlu kita ketahui keris pusaka itu mencari tuannya, jika berjodoh pastinya ada jalan rezekinya. Jangan pernah berpikir mau dapat keris bagus dengan harga murah, jika mau murah, tentu bukan keris sepuh, tapi keris kamardikan kodian, dijamin sangat terjangkau. Sudah rahasia umum, sebab semua orang pastinya mau barang bagus dengan harga murah. Bahkan keris kodian dibumbui tarikan alam gaib, dikasih trik sulap, bisa jadi mahal asal pintar mengemas cerita dan settingan trik mistisnya. Cara bijak tetap kita gunakan, dengan pemahaman secara logika berdasarkan pengetahuan perkerisan. Agar pemblondrokan tidak terjadi dan terhindari. Kembali lagi pada keris pusaka pulang geni, karena keris ini secara filosofi dan tuah juga banyak dicari, sehingga di zaman ini pun, juga ada keris kamardikan juga diproduksi. Jika sebagai nguri-uri budaya, mengobati keinginan punya koleksi tentu itu hal bagus, sebab keris buatan sekarang garap juga bagus, sebab kecanggihan peralatan yang menunjang. Tetapi jangan berpikir pada hal tuahnya, tapi filosofinya saja. Jika memilih keris sepuh, tentu perlu cek-recek dan nanting langsung itu solusinya, dan pilih penjual yang sudah punya reputasi, sebab penjual yang bagus pasti menyampaikan apa adanya, dan justru memberi edukasi. Bab ranah pecinta budaya, perlu adanya memilah-milah, sebab mencari orang yang ngerti itu susah, jika yang pinter itu paling banyak. Orang ngerti sudah pasti pinter, jika orang pinter belum tentu ngerti. Justru orang pinter itu rata-rata minteri, yang membuat bosku, justru jadi dan menjadi bodoh, apalagi kena doktrin, pasti jadi makin bodoh tidak berkembang. Sinau bareng itu diperlukan agar kita sama-sama pinter dan makin mengerti terkait dunia tosan aji. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya tosan aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya tosan aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu. Oma Keris Salatiga, informasi silahkan. Search Google, ketik, Oma Keris Salatiga. Akan terlihat di pencarian Google, ada alamat galeri Oma Keris Salatiga dan Google Maps. Ada juga kontak nomor telepon, SMS, dan WA di nomor 082 135 135007. Oma Keris Salatiga.